pagi anak-anak. Berkat dalam sama jumpa hari ini Pak Pam akan menjumpai kalian dengan video lain daripada yang lain ya. Pak Pam berharap dalam pertemuan yang video ini salam sehat untuk kalian, untuk keluarga kalian, tetap menjaga kesehatan dan selalu untuk beraktivitas yang membuat badan tetap sehat. Pagi ini Pak Pam sebelum masuk untuk ke materi tema 8, Pak Pam ingin mengajak kalian untuk bernyanyi, untuk memuji Tuhan, untuk bersyukur kepada Tuhan agar segala sesuatunya kita berjalan lancar. Baik, mari kita akan siapkan nyanyian, yaitu Selamat Pagi Bapa. Tentunya kalian sudah mengerti lagu ini, boleh kalian mengikutinya dari rumah ya. Abang akan gunakan ini ukulele kesayangan dari Sob yang selalu menemani Pak Pam di waktu sepi. Oke, baik. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, ku muliakan nama-Mu, Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Terima kasih. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih Yesus atas anugerah-Mu telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, ku muliakan nama-Mu, Allah Bapa,
Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Makasih. Semoga dengan lagu ini kalian selalu memuji, bersyukur pada Allah Bapa di surga yang selalu mendampingi kalian tetap sehat selalu, terhindar dari COVID-19, terhindar dari coronavirus disease, agar segera hilang dari bumi Indonesia. Baik anak-anak, hari ini kita akan masuk pada materi tema 8. Ya, tema 8 di sini keselamatan di rumah dan perjalanan. Nah, kita masuk pada sub 1, yaitu aturan keselamatan di rumah. Abang akan mulai mengajak kalian belajar muatan matematika. Ya, masih ingat dulu ketika kalian belajar satuan berat, ya, kilogram, on atau sampai miligram. Lalu juga belajar tentang satuan panjang, dulu meter sampai meter, ya. Hari ini kita akan masuk pada materi satuan waktu. Itu satuan waktu terkait dengan materi hari ini. Kita akan mulai dengan apa sih satuan waktu itu, apa sih waktu itu. Hai, satuan waktu itu yang Abang bahas hari ini adalah terkait dengan jam. Apa sih jam? Yuk, kamu mesti tahu jam. Waduh, aku terlambat ini, pukul 7 saya harus sampai di sekolah. Papa, mama antar segera. Jam. Apa sih jam itu? Waduh, ini udah waktunya bermain sepak bola ini, jam 4 sore ini dengan teman-teman. Ya, apa sih jam itu? Ya, jam itu adalah sarana atau media untuk menunjukkan waktu kapan kita akan berkegiatan. Nah, ada dua model jam. Ya, dua model jam. Yang pertama yaitu jam digital. Yang kedua adalah jam analog. Apa sih jam analog? Apa sih jam digital? Ya, baik. Jam digital itu adalah jam yang tidak ada jarumnya. Ya, jam digital adalah jam yang tidak ada jarumnya. Jam digital itu hanya angka saja yang ditunjukkan. Misalnya pukul 10:15, artinya 10:15, 10.215, artinya pukul 10:15. Tapi kita tidak membahas jam ya, dan kita tidak akan bahas. Pak Bam akan membahas tentang jam analog. Apa sih jam analog? Nah, tadi kalian sudah dengar, jam digital adalah jam yang tidak ada jarumnya, Pak. Wah, jalu. Ya, jalu apa lu? Jam analog adalah jam yang ada angkanya, Pak. Hebat jalu. Jalu menjawab jam yang ada angkanya 1 sampai 12. Bagus. Siapa lagi yang tahu jam analog? Sandy jawab, Sandy. Apa Sen? Jam yang ada jarumnya, Pak. Benar. Ya. Baik. Kapan akan menunjukkan jam analog seperti teman-temanmu tadi ya, yang tidak benar. Seperti Jalur jawab
jam yang ada angkanya ya. Ini ya 1 sampai 12. Terus saya tadi menjawab, coba yang ada jarumnya Pak. Oh, juga ada di jarumnya. Ada 1, 2, 3, 3. Ya. Baik, Bapak akan jelaskan terkait dengan jam. Analog adalah jam, ciri-cirinya jam analog adalah jam yang ada angkanya 1 sampai 12. Lalu ada jarum pendeknya, ada jarum panjangnya, dan ada jarum kecil. Ini panjang. Nah, pasti tahu ini. Ada salah satu murid Pak Bam yang tahu ini punya siapa ini? Aku tahu, aku diam aja tapi aku rahasia. Ini pernah ini punya, aku kenal ini. Gitu. Ya, Pak Bam sengaja meminjam, Pak Bam tempelkan di kelas. Ya, ini punya kakak kalian kelas 3 dulu Pak Bam minjam. Kita tempelkan di kelas. Sekarang Pak Bam buat model belajar. Oke, anak-anak, Pak Bam akan menjelaskan lebih rinci terkait dengan jam analog. Jam analog itu ada angka 1 sampai 12. Lalu ada jarum pendek, ada jarum panjang, dan ada jarum kecil panjang ini. Nah, jarum pendek ini menunjukkan fungsinya untuk menunjukkan jam. Ya, apa Nana? Menunjukkan jam. Jarum pendek berfungsi untuk menunjukkan jam. Jarum panjang fungsinya untuk digunakan untuk menunjuk menit. Ya. Dan yang kecil ini fungsinya untuk penunjuk detik. Oke, paham ya? Ini jam analog, ada angka 1 sampai 12, ada jarum pendek yang berfungsi untuk penunjuk jam, ada jarum panjang yang berfungsi untuk penunjuk menit, dan ada jarum kecil yang gunanya untuk penunjuk. Oke, fungsinya sudah paham ya? Hari ini Pak Bam akan menunjukkan fungsi-fungsi ini. Misalnya, aku bangun tidur Pak biasanya pukul 5. Bangun pagi itu saya bangun pagi Pak jam pukul 5. Jam 5 saya melipat, setelah bangun pagi melipat selimut, membersihkan tempat tidur. Setelah bersih baru saya melakukan kegiatan berikutnya. Nah, baik. Nanti dikatakan disinggung bangun pagi pukul 5. Nah, bangun pagi pukul 5 kita akan tunjukkan pukul 5 itu yang mana. Ya, bagaimana caranya untuk pukul 5. Tadi sudah dikatakan jarum pendek menunjukkan jam 5. Berarti jarum pendek ini yang diarahkan ke angka 5. Nah, ini. Ya. Karena kita masih belajar di notasi 12-an, jam 12-an, maka jarum panjang di angka 12. Berarti bangun pagi pukul 5 ditunjukkan dengan jarum pendek yang tadi kita sudah jelaskan penunjuk jam diletakkan di angka 5, jarum panjang di angka 12. Oke. Nah, kita akan lebih detail saja untuk menjelaskan tentang jam, yaitu
jarum pendek dan jarum panjang. Ya, kita abaikan dulu sementara dulu. Nah, ini fungsinya jarum pendek penunjuk jam, jarum panjang penunjuk menit. Nah, kita masih belajar di notasi pukul 12-an, masih belum pukul 24, kita akan bahas ini dulu. Nah, jam 5 jarum pendek di angka 5, jarum panjang di angka 12. Aku sampai di sekolahan, sebelum sekolah, aku setelah mandi sebelum berangkat makan pagi pukul 6 Pak. Pamela jawab, Pak, aku bangun pagi, setelah bangun pagi pukul 6 itu terbiasa makan pagi Pak. Nah, Pamela makan paginya pukul 6. Berarti kalau Pak Bam tadi menjelaskan jarum pendeknya di angka berapa yang menunjukkan jam? 6 Pak. Ya. 6, jarum panjang di angka berapa? 12 Pak. Ya. Ini pukul 6. Jarum pendek fungsinya untuk menunjuk jam. Jarum panjang menunjuk 12. Pak Bam mengapa mau ulang-ulang? Supaya kamu tahu jarum pendek tadi apa fungsinya untuk menunjuk jam, jarum panjang berfungsi untuk menunjuk menit. Karena kita belajar tentang notasi jam biasa, ya, jarum panjang ini bacanya seperti ini, gitu ya. Nah, baik, kita akan membahas lebih detail ya. Paham ya anak-anak ya? Coba nanti kalau kalian nggak paham, ulangi lagi suara Pak Bam itu, di review terus. Nah, terus sampai di sekolah kami belajar pukul 7, dimulai pukul 7. Pukul 7 apa? Pukul 7 itu gimana jarum pendeknya? Jarum pendeknya diangkat 7 Pak. Jarum panjangnya diangkat berapa Pak? 12 Pak. Ya. Nah, kita pukul 7 sudah mulai mudah sekali ya anak-anak. Pelajari dulu, nanti setelah ini Pak Bam akan memberikan catatan yang kalian print. Kalian akan print, lalu kalian belajar. Pak Bam, Riko bertanya apa Riko? Kalau pukul 12 itu waktunya istirahat. Letak jarum pendek, jarum panjangnya bagaimana Pak? Pinter, pertanyaannya bagus itu. Ya, siapa yang bisa? Oke, ayo, siapa yang bisa? Apa Al? Pukul 12 itu adalah jarum pendeknya di angka 12. Jarum panjangnya Pak, jarum panjangnya Al, gimana Al? Juga di 12 Pak, hebat sekali Pak. Ya, ini ternyata pukul 12 ternyata jarum pendeknya di angka 12, jarum panjangnya juga di angka 12. Pinter ya anak-anak. Beberapa contoh yang tadi Pak Bam sampaikan, saya kira kalian yang belum paham, saya yakin kalian sangat paham sekali karena kalian pandai-pandai. Namanya Pak Bam pandai, pintar-pintar, ya. Terbukti dari hasil-hasil latihan dan ulangannya bagus-bagus. Kalau Pak Bam melihat dari grafik nilai semester 1 dan PTS terakhir kemarin,
Yang religi hanya sedikit, artinya hampir 95% mengalami kenaikan, mengalami grafik yang bagus. Artinya hampir semuanya belajar, karena memang belajar adalah tanggung jawab sebagai kalian pelajar, ya. Baik. Nah, anak-anak, setelah kalian membahas jam ini, tentunya kalian akan paham sekali, ya. Kalian akan paham sekali tentang bagaimana membaca jam dan peletakan jarum pendek di mana, jarum panjang di mana. Oke, ya. Nah, berikutnya coba perhatikan. Bapak akan sekaligus membahas materi yang selanjutnya. Coba kalau kalian memahami tadi yang disampaikan Bapak adalah ini, notasi jam 12-an. Nah, pergerakan jarum kemana? Pergerakan jarum ini ke kanan, anak-anak. Pemutarannya ke kanan, gitu ya. Nah, selanjutnya, setelah kalian paham, kita akan belajar notasi jam 24-an. Nah, ini lihat. Tadi sudah disinggung pertanyaan Riko dan jawab Al, ya. Nih, Riko tadi menjawab, Pak, bagaimana pukul 12 itu, Pak? Bingung ini, Pak. Bagaimana, Pak, pukul 12 ini, Pak? Al sudah jawab tadi, sudah ngerti. Jarum pendek di angka 12, jarum panjang di angka 12 juga. Pukul 12. Nah, sekarang kalian sudah paham tentang notasi jam 12-an. Bapak akan melanjutkan tentang notasi jam 24. Nah, setelah perputaran ke kanan ini menunjukkan pukul 12, notasi jam 24-an, ketika jarum pendek di angka 1, mana jarum pendeknya? Kalian membacanya pukul 13, nak. Kalau notasi 24-an. Pukul 1 ini kita baca pukul 13. Nah, tinggal mengurutkan saja, anak muda. Pukul 1 ini pukul 13. Pukul 2 ini adalah pukul 14. Pukul 3 ini pukul 15. Pukul 4 ini pukul 16. Pukul 5 ini pukul 17. Pukul 6 ini 18. 7, jam 7 ini 19. Jam 8 ini pukul 20. Jam 9 ini pukul 21. Jam 10 pukul 22. Jam 11 pukul 23. Dan sampai lagi 12-nya pukul 12 adalah pukul 24. Ya, pukul 24. Jadi nggak usah bingung. Kalau notasi 24-an, jam 24-an, kalian tinggal mengurutkan ke kanan itu satu. Berarti kita awali dari pukul 12, pukul 3, 14, 15 dan seterusnya. Waktu itu apa sih, nak? Waktu itu ada pagi, ditunjukkan dengan matahari muncul di sisi mana? Timur. Lalu siang ditunjukkan dengan matahari yang ada di tengah-tengah, pukul 12. Nah, lalu malam atau sore menjelang petang ditunjukkan dengan matahari tenggelam di ufuk barat. Nah, ada pagi, ada siang, ada malam. Artinya pukul 1 siang
itu adalah pukul 1. Pukul 1 malam itu membacanya pukul 1 siang itu membacanya pukul 13. Sorry, paham? 1 siang pukul 13 melewati pukul 12 ya. Pukul 6 sore itu berarti pukul 6 pagi loh ya. 6 sore itu berarti pukul berapa? Tinggal mengurutkan ini kalau kamu tidak bisa. Pukul 1.13, pukul 2.14, pukul 3.15, pukul 4.16, pukul 5.17, pukul 6 berapa? Pukul 18. Kalau jam 9 malam Pak, jam 9 malam, kita lihat lagi, kita hitung lagi, coba 9 malam, pukul 12, di 1, pukul 13, angka 2, 14, di 3, 15, 4, 16, 5, 17, 6, 18, pukul 7, 19, pukul 8, 20, 00, pukul 9 tadi ditanyakan adalah pukul 21. Paham ya? Ya? Saya yakin kalian paham. Kalian akan coba direview berulang-ulang. Nah ini Pak Bam sudah mengajar setengah jam ya. Ini tentang matematika. Ya kalian Pak Bam akan mengajak kalian untuk nanti Pak Bam akan melanjutkan dari ini. Kita akan belajar tentang lama kegiatan ya, tentang lama kegiatan dan mulai kegiatan. Nah, kita mulai ya. Kita akan bahas dulu tentang lama kegiatan. Lama kegiatan dapat dinyatakan dalam jam atau menit. Kita sudah paham tadi ya, lama kegiatan adalah kegiatan yang dinyatakan dalam jam. Misalnya di contoh soal Yuris mulai belajar pukul berapa Yuris? Pukul 6 Pak. Pukul 6. Nah baik. Pukul 6 pagi atau pukul 6 sore atau malam? Pukul 6 malam Pak. Pukul 6 malam berarti kalau 24-an pukul berapa Yuris? Ntar Pak hitung. Yuris printer. 1 angka 13, 14, 15, 16, 17, 18. Pukul 6 malam Pak, itu berarti pukul 18. Oke, 18. Baik. Yuris belajar mulai pukul 18, pukul 6. Lalu Yuris biasanya kalau selesai belajar sampai pukul berapa? Pukul 8 Pak. Pukul 8. Berarti kita bisa menghitung lama Yuris belajar berapa jam ya? Yuris mikir. Oke, baik Yuris saya belum ngerti Pak. Ada yang ngerti anak-anak sebelum Bapak menjelaskan? Kok kukur semua kepalanya dikukuri? Belum ngerti ya?
Apa makan jelaskan. Anak-anak tadi kita sudah memahami jarum ini adalah berputarnya ke kanan. Kalau ke kiri salah. Ya, perputaran jarum ini ke kanan. Pasti. Nah, kita lihat fungsi dari jarum tadi. Ya, pukul 6, pukul 18, lalu selesainya pukul 8. Nah, kalau kalian memahami anak, 3 jarum ini akan bergerak terkait satu sama dengan lain. Jarum kecil ini adalah jarum detik. Perputarannya cepat ke kanan. Nah, 1 detik, 2 detik, 3 detik sampai di angka 1, 5 detik, 6 detik, 7 detik sampai di angka 2, 10 detik. Ya kan? 11, 12, 13, 15 sampai di angka 3, 15 detik. 16, 17, 18, 19 sampai di angka 4, 20 detik, 21, 22, 23, 24, 25 sampai di angka 5, 25 detik, 26, 27, 28, 29, 30 sampai di angka 6, 30 detik, 31, 32, 33, 34, 35 sampai di angka 7, 35 detik, 36, 37, 38, 39, 40 sampai di angka 4, 40 detik, 41, 42, 43, 44, 45 sampai di angka 9, 45 detik, 46, 47, 48, 49, 50 sampai di angka 10, 50 detik. Ingat-ingat, 51, 52, 53, 54, 55 di angka 11, 55 detik, 56, 57, 58, 59, 60 detik sampai di angka 12. Nah, ketika jarum detik ini sampai di angka 12 yang menunjukkan perputaran 60 detik, maka jarum panjang tadi juga bergerak ke 1 detik ini, dimana masing-masing selisih angka antara angka ini ada 5 detik, ya. Maka otomatis ketika jarum detik berputar sampai perputarannya 12, maka bergeser di sini. Ya. Bergeser di sini. Lihat. 1 detik. Nih. Bergeser. Jarum panjangnya bergeser ke kanan. Ya. Nah, anak-anak cermati itu. Di kamera Pak Tom kebalikannya, karena memang itu cermin, ya, tapi tidak apa-apa, harus dipahami. Perputarannya adalah ke kanan. Lihat ke angka 1 loh. Kalau ke kiri, ke kanan di angka 1. Ke kiri di angka 1. Nah, ini artinya ke kanan, ya. Dipahami dulu. Nah, perputaran jarum kecil ini, detik ini akan berputar cepat sekali sesuai dengan gerakannya. Maka kita akan lihat, kalau Yoris tadi paham mengenai fungsi jarum pendek, jarum panjang, dan jarum detik, maka kita tinggal menghitung karena pukul 16, pukul 18, pukul 6. Kalau sampai pukul 8, berarti berapa jam? Berarti jarum pendeknya di angka 8. Berapa? Tinggal lihat, bergeser ke kanan. 1, 2. Berarti berapa? Nah ini. 1, 2. Berarti lamanya Yulis belajar berapa jam? Nah, 2 jam Pak Bang. Ya, 2 jam. Kalau kita mau menghitung lamanya, bergeser ke kanan, maju depan.
ya, kanan. Lama. Oke, baik. Niel, kamu kalau tidur siang pukul berapa nih? Biasanya pukul 1 Pak. Pukul 1 apa? Malam Pak? Siang? Pagi? Siang Pak. Berarti letak jarum pendeknya di angka berapa nih? Angka 1 Pak. Oke. Jarum panjangnya di angka berapa nih? 12 Pak. Neil mulai tidur pukul 1. Bangunnya pukul berapa nih? Dulu Pak Pam tanya terus nih, aku malah malu aku. Aku bangunnya pukul 5 Pak. Pukul 5. Baik, pukul 5. Berarti jarum pendeknya di angka 5. Nah, coba kita hitung. Jarum pendek yang di angka 1 sampai jarum pendek di angka 5. Kita hitung. Kalau kita mau menghitung lamanya. 1, angka 2. 2 di angka 3. 3 angka 4. 4 angka 5. Berapa nih ya? Berapa jam tidurmu? 4 jam Pak. Waduh, lama sekali ya anak-anak. Dia pukul 1 tidur. Pukul 5 baru bangun. Kita akan hitung maju. Ya kan? Baru maju. Ke angka 2 1, ke angka 3 2, ke angka 4 3, ke angka 5 4 jam. Pak, bagaimana kalau lebih mudahnya dibalik aja Pak, dikurangi? Kalau kamu ngerti dikurangi, bagaimana maksudnya? Ya 5 dikurangi 1, berarti 4 jam Pak. Ya silakan. Pahami, kalau kalian memahami caranya seperti itu, boleh silakan. Tapi Anda ngerti tidak usah, jangan ya. Kalau kamu paham itu, tidak apa-apa. Tapi kalau tidak paham, proses yang kamu lakukan adalah menghitung jarum pendek dari angka 1 ke angka 5 itu berapa jam. 1, 2, 3, 4. Ya. Tahu ya? Ya, dua contoh ini untuk menghitung lamanya. Oke, ya, paham anak-anak? Ya, lamanya menghitung lamanya kegiatan itu bagaimana? Jarumnya maju ke kanan. Kita hitung dari angka yang kita mulai sampai di angka yang selesai. Itu berarti menghitung lamanya. Oke ya? Jelas anak-anak? Jelas? Baik. Baik, Pak Pam akan lanjut. Pak Pam akan menghitung, kalau tadi sudah lamanya kegiatan, mulai kegiatannya, menghitungnya. Baik. Pak Pam akan contohkan bagaimana kita akan menghitung waktu mulai kegiatan. Ya, ini contohnya. Ibu selesai masak pukul 5 pagi. Nah, lihat. Nah, ini. Ibu selesai masak pukul 5 pagi. Ya. Siapa yang tahu pukul 5 pagi itu jarumnya di mana? Sudah. Jarum pendek di angka 5 bagus. Jarum panjang di angka 12 bagus. Sudah. Pinter. Ya.
Benar, ya. Baik. Ibu selesai masak pukul 5. Ya. Ibu selesai masak pukul 5. Ibu memulai masak pukul 3. Nih, ya. Ibu selesai masak pukul 5, lalu ibu memulainya masak pukul 3. Bagaimana cara menghitungnya, anak? Kukur lagi, nggak ngerti ya, wis iki. Baik. Bapak, jangan kukur terlalu keras, nanti lecet kepalamu, ya. Baik. Kita akan menghitung kebalikan dari lama tadi, anak-anak. Mudah. Kalau tadi menghitung lama itu jarum pendeknya maju ke depan, ya. Kalau kita menghitung mulainya, berarti kita akan kebalikannya. Tadi contohnya, ibu selesai masak pukul 5, mulai masaknya pukul 3. Berapa jam berarti? Pukul 3. 1, mundur anak-anak. 1, 2. Ternyata pukul 5 ibu memasaknya mulai pukul